Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Budi. Pada video kali ini Pak Budi akan menyampaikan materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki pangkat tertinggi 2 pada variabelnya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c ini adalah elemen bilangan real atau anggota bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Dengan a adalah koefisien x kuadrat, b koefisien x, dan c konstanta, x adalah variabelnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan a, b, dan c dari persamaan kuadrat berikut. Yang nomor 1 yaitu 2x kuadrat plus 3x negatif 5 sama dengan 0. Yang nomor 2, 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Yang nomor 3, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang nomor 4, 2x kuadrat plus 3x negatif 5 sama dengan 5x plus 9. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Tapi sebelum menyelesaikan, kita lihat bentuk umumnya dulu, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Berarti kita akan mencari a, b, dan c-nya sesuai bentuk umumnya. Nomor 1, 2x kuadrat plus 3x negatif 5 sama dengan 0. Kita lihat. Ya, a-nya sama dengan 2. B sama dengan 3. C sama dengan negatif 5. Ya, kita ke nomor 2. 3x kuadrat negatif 12x sama dengan 0. A-nya 3, B-nya negatif 12, C-nya 0. Nah, kok 0 di sini padahal tidak ada C? Kita perhatikan. Sebenarnya bisa ditulis 3x kuadrat negatif 12x plus 0. Nah, disinilah C sama dengan 0. Terus nomor 3, 3x kuadrat negatif 9 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 9. Ini 1, B 0 dari mana? Kita perhatikan. X kuadrat itu artinya sama dengan 1x kuadrat. B-nya tidak ada, ditulis plus 0x dikurangi 9 sama dengan 0. Sehingga A-nya ketemu 1 dan B-nya ketemu 0. Untuk selanjutnya, nomor 4. 2x kuadrat plus 3x negatif 5 sama dengan 5x plus 9. Ini belum bentuk umum. Bentuknya belum seperti bentuk umum. Maka kita ubah menjadi bentuk seperti bentuk umumnya. Yaitu 2x kuadrat plus 3x, 5-nya pindah ruas menjadi negatif 5x. Negatif 5, 9-nya pindah ruas menjadi negatif 9 sama dengan 0, sehingga diperoleh 2x kuadrat min 2x min 14 sama dengan 0, sehingga dapat ditentukan nilai A-nya berapa. A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 14. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Sebenarnya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Ada dengan memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, ada menggunakan rumus ABC. Tapi yang akan kita bahas adalah yang pertama dulu, menggunakan pemfaktoran. Yang pertama, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika a sama dengan 1, maka akar persamaan kuadratnya adalah x plus p kalikan x plus q sama dengan 0. Dengan ketentuan p plus q itu sama dengan b dan p kali q itu sama dengan c. Contoh,
Tentukan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x negatif 15 sama dengan 0. Ya, penyelesaiannya. Kita tentukan dulu nilai A-nya berapa. A-nya sama dengan 1, karena ini x saja. Seperti tadi berarti nilainya 1. B-nya 2. C-nya negatif 15. Sehingga P plus Q-nya sama dengan 2. P kali Q-nya sama dengan negatif 15. Karena di sini P kali Q sama dengan C. C-nya negatif 15. Kenapa ditanda merah, diberi angka merah? Kita lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan pemfaktoran kita harus tahu faktor dari negatif 15. Jika B dan C itu ada nilai negatif, maka nanti faktornya ada nilai negatifnya. Ini 15, berarti faktornya 1, 3, 5, 15. Karena negatif berarti ada negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 15. Dari faktor ini kalau dijumlahkan ketemunya 2, kalau dikalikan ketemunya negatif 15. Ya, berapa dan berapa? Ya, betul. P-nya kita ambil 5. Q-nya kita ambil negatif 3. Yaitu kalau 5 ditambah negatif 3, 2. 5 kali negatif 3, negatif 15. Sehingga didapatkan faktor dari x kuadrat plus 2x negatif 15 sama dengan 0, yaitu x plus 5 kalikan x negatif 3 sama dengan 0. Sehingga dapat ditentukan x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan negatif 5. Ini dibuat x1 karena penyelesaian pertama. Yang selanjutnya, x negatif 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, atau x2 sama dengan 3 karena penyelesaian keduanya. Sehingga penyelesaiannya adalah x1 sama dengan negatif 5 dan x2 sama dengan 3. Misalkan P-nya kamu pilih negatif 3, Q-nya 5, tidak masalah, sama saja. Ya. Nah, masih menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, sekarang persamaan kuadrat sama ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika A tidak sama dengan 1, maka akar persamaan kuadratnya adalah AX plus P kalikan AX plus Q dibagi A sama dengan 0. Ini yang membedakan jika A tidak sama dengan 1 dengan A sama dengan 1, yaitu di sini. Kalau A sama dengan 1, langsung X plus P kalikan X plus Q. Kalau A tidak sama dengan 1, yaitu AX plus P kalikan AX plus Q dibagi A. Dengan P plus Q sama. P plus Q sama dengan B. Yang membedakan nih, P kali Q sama dengan A kali C. Ya, contoh untuk lebih paham. Tentukan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 3x negatif 20 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, C-nya dulu. Ya, untuk penyelesaian. A-nya berapa? 2. B-nya 3. C-nya negatif 20. Sehingga P plus Q-nya sama dengan B, yaitu 3. P kali Q sama dengan A kali C. Berarti 2 kali negatif 20 sama dengan negatif 40. Kenapa saya merahkan? Karena yang akan kita faktorkan ini adalah faktor dari 40. Karena ini ada negatifnya, maka faktornya nanti ada negatifnya. Faktor dari 40 berapa? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 8, negatif 10, negatif 20, negatif 40. Karena ini ada negatifnya. Nilai B dan nilai A kali C kalau negatif, maka faktornya nanti gunakan yang ada negatifnya juga. Kita lihat bilangan berapa dan berapa jika dijumlahkan 3. Ya, kita ambil P-nya 8, Q-nya negatif 5. 8 tambah negatif 5, 3. 8 kali negatif 5, negatif 40. Sehingga difaktorkan 2x kuadrat plus 3x negatif 20 sama dengan 0, yaitu rumusnya AX plus P, AX plus Q dibagi A, A-nya 2, berarti 2x plus 8
kalikan 2x negatif 5 karena Q-nya negatif 5 dibagi 2. 2x plus 8 bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali x plus 4. Ya, kalikan 2x min 5 sehingga 2-nya bisa kita sederhanakan, kita corek sehingga didapatkan x plus 4 kalikan 2x negatif 5. Sehingga x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4, atau 2x negatif 5 sama dengan 0, 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Sehingga didapatkan penyelesaiannya adalah x1 sama dengan negatif 4 dan x2 sama dengan 5 per 2. Misalkan dibalik, P-nya yang negatif 5, Q-nya yang 8, boleh, tidak apa-apa. Ya, semoga bisa difahami. Kalau kurang paham bisa diulang-ulang videonya supaya paham. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC pada video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.